2 hari lagi menyambut kunjungan Raja Arab Saudi yaitu Salman bin Abdul Aziz ke tanah air. Inilah persiapan yang dilakukan demi menyambut antusias tamu kehormatan negara itu. Inilah berita pertama yang membuka Intens Update hari ini. Heboh rencana kedatangan Raja Salman yang akan tiba besok di Indonesia mulai terasa di mana-mana. Tak hanya pihak pemerintah maupun hotel-hotel mewah tempat Raja Salman dan rombongan akan menginap, keamanan pun kian diperketat. Apalagi dalam lawatannya ke tanah air, Raja Salman siap membawa rombongan sebanyak 1.500 orang, termasuk 25 orang pangeran yang ikut serta dalam rombongan. Maka seperti apa persiapan di Masjid Istiqlal untuk menyambut rombongan Raja Salman yang rencananya akan menyempatkan waktu untuk sholat di Masjid Istiqlal? Benarkah kini telah dibuatkan lift baru dan tempat wudhu baru khusus untuk VVIP demi menyambut Raja Salman? Kami di Masjid Istiqlal sudah mengadakan persiapan sejak sebulan yang lalu, sejak diberi kabar bahwasanya Raja Salman bin Abdul Aziz akan berziarah atau akan datang berkunjung ke Masjid Istiqlal. Persiapan pertama sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, yaitu pengadaan lift dari ruang VVIP Masjid Istiqlal menuju ke lantai utama. Yang kedua, untuk mengantisipasi bila mana Raja Salman akan mengambil air wudhu atau ke kamar mandi, kami juga sudah menyiapkan kamar mandi tempat wudhu khusus untuk beliau di ruang VVIP. Demi menyambut tamu kenegaraan yang datang ke tanah air, sebuah lift khusus dari ruang VVIP menuju lantai utama Masjid Istiqlal telah selesai dibangun hanya dalam waktu 20 hari. Sementara itu sesuai dengan permintaan protokol Kerajaan Arab Saudi, pihak Masjid Istiqlal pun menyiapkan kamar mandi khusus seperti yang biasa digunakan oleh sang raja di istana kediamannya. Hanya sekitar 20 hari, 18 sampai 20 hari lift tersebut sudah selesai, sudah bisa digunakan, sudah dites kelayakannya sesuai dengan permintaan protokol kerajaan. Seperti ada pegangan tangannya, kiri dan kanan, kemudian tempat duduk klosetnya itu tingginya sudah ditentukan sesuai dengan arahan dari pihak kerajaan. Seperti itu. Saya mengucapkan selamat datang dan saya sangat senang sekali, apalagi isunya bahwa Raja Arab ini ingin berinvestasi ke Indonesia dengan nominal uang yang sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Aku cuma kayak ya seneng banget sih, seneng banget ya didatengin sama Raja Arab, loh udah lama banget kan dia nggak kesini dan itu sesuatu hal yang luar biasa sih gitu. Sebagai istilahnya kan dia tamu itu raja. Nah, tamu itu raja ya udah, memang kalau keinginannya dia seperti itu ya udah ya diiyain aja. Maksud aku kan juga malah justru nggak ngerepotin kan gitu, dia ngebawa sesuatu hal sendiri. Malah sampai aku dengar katanya kamar hotelnya itu dipasangin kaca anti peluru yang harganya berapa miliar gitu. Dari heboh rencana kedatangan Raja Salman, inilah kabar mengejutkan yang dibawa oleh pasangan Aming dan Evelyn. Menikah diam-diam sejak Juni 2016 dan tampak selalu romantis, tiba-tiba saja apa yang membuat rumah tangga Aming dan Evelyn bergejolak sampai dikabarkan keduanya telah pisah rumah selama 1 bulan. Berawal dari disebarluaskannya oleh Nikita Mirzani lewat statusnya di media sosial tentang apa salahnya menjadi janda. Benarkah Evelyn akan digugat cerai Aming? Apa penyebab Aming Evelyn pisah rumah? Evelyn
apa ya, ya dia cuman ngomong ya gitu ya sebagai kakak, sebagai orang yang lumayan dituakan sama dia juga. Kan gue kalau orang curhat gue selalu kasih masukan yang baik gitu. Ya gue cuma dengerin aja lah, nanti keputusannya semua coba aja tanya sama Evelyn ya. Aming menggugat cerai Evelyn. Kayaknya itu kabar burung yang entah dari burung mana. Tapi yang jelas sampai hari ini tidak ada namanya gugat-gugat. Ya, belum ada. Saya nggak tahu untuk ke depan nanti. Meski pihak pengacara menampik tak ada gugatan hingga saat ini, namun baik Aming maupun Evelyn sendiri sudah menunjuk kuasa hukum masing-masing. Bahkan pihak kuasa hukum Aming dan Evelyn telah bertemu untuk membicarakan rumah tangga komedian asal Bandung itu. Akan seperti apa nasib rumah tangga Aming? Benarkah Aming siap menggugat Evelyn karena larangan keluar malam kepada sang istri tidak diindahkan Evelyn? Mau masalah itu hindarin mereka lah. Kalau boleh keluar malam, tidak boleh keluar malam itu urusan mereka. Kita nggak mau tahu tentang di situ. Kita nggak masuk ke ranah situ. Sedih, tapi kan sedihnya gue nggak kayak orang-orang kebanyakan. Sedihnya gue ya biar gue yang tahu gitu. Gue tidak mau susah juga gue kalau ngomongin itu nanti gue diapa-apain lagi sama orang. Sedih lah pasti. Ya kan selalu ada yang dibuka, ada yang ditutup ya. Ya yang jelas saya minta ya kepada semua untuk mendoakan Evelyn sama Aming selalu bisa bersama. Jadikan kami ini penasihat hukum bukan menceraikan, tapi mendamaikan. Dan inilah kabar berikutnya yang dibawa Julia Perez. Tiba-tiba kembali drop, seperti apa kondisi Juppe sampai salah satu sahabat dekatnya Ruben Onsu pun buru-buru datang ke RSCM. Ya Juppe hari ini masih ngedrop lagi sih gitu, jadi makanya saya tadi buru-buru datang karena saya dikasih tahu kondisinya ngedrop. Ya doain mudah-mudahan bisa kembali normal lagi gitu. Dan hari ini tadi barusan majlis langsung tindakan sih gitu, ya doain ya semuanya. Kembali drop, namun orang tua Juppe masih tak ingin mengabarkan kabar Juppe yang sebenarnya. Apa yang ditutupi keluarga? Mungkinkah Juppe sempat tak sadarkan diri sehingga Ruben pun harus menyampaikan pesan kepada sahabat lewat bisikan? Ya harus dari Juppe-nya sih ya, harus dari Juppe-nya yang juga punya semangat. Namanya orang kondisi yang seperti itu kan kadang itu. Jadi saya tadi kasih tahu dia juga, bisikin juga, cium dia juga, maksudnya udah nggak ada yang harus dia pikirin gitu, harus dia fokus lagi. Dan memang ada sesuatu yang harus saya bicarakan juga sama Juppe gitu. Jadi ya pokoknya mudah-mudahan setelah tindakan ini Juppe belum bisa ada kunjungan dulu. Enggak apa-apa kok, cuma tambah darah sih masalah. Enggak, udah membaik, makanya mamanya pulang dulu. Ya. Nggak tahu itu jadi disebutkan lebih membaik atau enggak gitu kan. Dan kankernya itu bikin darahnya jadi kental. Darahnya jadi kental itu terus pengentalan darah. Meninggalkan kabar Julia Perez, seperti apa Anissa Bahar yang meradang lantaran Sandy Tumiwa bebas penjara. Seperti apa pula Nikita Mirzani yang diduga tersandung kasus penipuan uang sebanyak 200 juta rupiah. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Anissa Bahar meradang setelah mengetahui Sandy Tumiwa ternyata sudah menghirup udara bebas. Tidak puas, Sandy hanya dipenjara 1 tahun. Benarkah Anissa pun berniat untuk memenjarakan kembali mantan suami dari Tessa Kaunang ini ke dalam penjara? Benarkah ibunda dari Juwita Bahar ini pun geram lantaran kerugiannya mencapai 25 miliar rupiah dan tidak sebanding dengan masa hukuman Sandy?